Ya. Sebelum kita mempelajari pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa agar pelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Mari ikuti Ibu untuk membaca doa ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita simak nyanyian. Kira-kira ini lagu berjudul tentang apa ya? Tentang? Apa judul lagunya? Ada yang tahu? Iya, lagu Maju Tak Gentar. Kalian simak ya, Ibu akan nyanyikan lagunya. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu. Ada lagi? Iya, tentang semangat pantang mundur dalam melawan musuh. Ada lagi? Sikap seorang pahlawan yang berani melindungi negaranya. Iya, sikap seorang pahlawan yang berani melindungi negaranya. Iya, mengetahui dan menghayati keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam mempertahankan kota Mekah, kota Madinah dari serangan kafir Quraisy. Kemudian setelah membahas pelajaran tersebut, kita diharapkan bisa menceritakan kembali dan bisa mengambil contoh dari keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita lanjutkan. Ya, itu artinya. Ayo, bagaimana cara kita mengakui kesalahan? Misalnya kita di rumah ya melakukan kesalahan, memecahkan apa? Gelas, memecahkan piring, atau berbuat salah kepada adik. Nah, cara kita mengakuinya dengan apa? Dengan mengakui kesalahan kita, bertanggung jawab. Misalnya, si Ahmad Randi melakukan kesalahan di rumah, dia memecahkan gelas. Nah, lalu bagaimana sikap keperwiraan yang harus timbul dari Ahmad Randi, yaitu dengan mengakui kesalahan. Misalnya, ayah, ibu, tadi pagi saya memecahkan gelas. Nah, itu artinya kalian sudah memiliki sifat keperwiraan. Kalau kalian setelah memecahkan gelas lalu tidak mengaku, itu artinya kalian mempunyai sifat pengecut, ya. Nah, lalu apa kaitannya dengan perang Badar? Nah, kita bahas perang Badar. Kenapa perang Badar terjadi? Nah, sebelum perang Badar terjadi, terlebih dahulu kita mengetahui mengapa Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Tentunya dalam pelajaran sebelumnya kalian sudah belajar mengapa Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena tekanan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy, sehingga Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Yang kedua, karena orang yang membela Nabi Muhammad waktu di Mekah sudah tidak ada ya. Nah, lalu Nabi Muhammad merasa bersedih sehingga dihibur dan diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Yang ketiga yaitu untuk menyebarkan agama Islam lebih luas. Bagaimana sambutan dari kaum muslimin yang ada di Madinah? Sambutannya? Apa mereka sama dengan kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah? Tidak. Mereka menyambutnya dengan
Gembira. Sehingga di sana Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam dengan mudah, ya. Nah, di Madinah, setelah Nabi Muhammad SAW hijrah di Madinah, Madinah itu menjadi kota yang berkembang, kota yang maju, sehingga dari kaum kafir Quraisy merasa terancam. Kafir Quraisy, Nabi Muhammad ini berada di Madinah, Madinah semakin maju, semakin berkembang. Mereka takut nanti sewaktu-waktu Nabi Muhammad SAW akan menyerang mereka. Sehingga mereka merencanakan, apa yang mereka rencanakan? Yaitu untuk menyerang kota Madinah, ya. Nah, setelah mendengar berita itu, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pemberani. Nah, sikap pemberani itu yang kita ambil, ya, bukan perangnya, ya. Sifat pemberani Nabi Muhammad SAW dalam memimpin umat dalam perang. Yang kedua yaitu Nabi Muhammad SAW juga orang yang melindungi umatnya. Beliau melindungi umatnya. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW juga seorang panglima yang hebat dalam siasat perangnya, ya. Ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan Ibu tadi? Ada? Ada, ya. Silahkan. Kapan perang Badar terjadi? Iya, kapan perang Badar terjadi? Ada yang bisa menjawab? Iya, perang Badar tadi kata Nurwata terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriyah katanya. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi? Di manakah perang Badar itu terjadi? Iya, di manakah perang Badar itu terjadi? Ada terjadi di desa yang terletak antara Mekah dan Madinah. Iya, perang Badar itu katanya tadi kata Faisal Akbar terjadi di desa Badar yang terletak antara kota Mekah dan Madinah, ya. Dan lanjut Faisal Akbar, ya. Dengan nyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Perang Badar adalah nama sebuah lembah yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Lembah ini dilapis dua bukit yaitu bahan diskusinya kalian bisa tonton dalam video yang akan diputar, ya. Kalian diskusikan setelah menyaksikan video yang akan Ibu tampilkan. Perang Badar 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Di sebuah lembah gurun pasir nan panas terjadi sebuah perang yang terdokumentasikan abadi dalam sejarah. Inilah perang terbuka pertama kaum muslim melawan Quraisy Mekah. Sebuah perang yang menurut kalkulasi militer sangat mustahil dimenangkan oleh kaum muslim. Kaum muslim yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW berkekuatan 313 orang dengan persenjataan yang jauh dari memadai untuk standar militer saat itu. Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad ini sangat bertolak belakang dengan kepercayaan penduduk Mekah, sehingga mendapatkan tentangan keras. Salah satu pemimpin Mekah yang bernama Abu Jahal menjadi orang terdepan yang menentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mempunyai paman, yaitu Abu Thalib, yang dihormati para penduduk Mekah. Ketika Abu Thalib masih hidup, Abu Jahal dan pemimpin Mekah lainnya lebih banyak membujuk Nabi agar tidak menyebarkan agama baru yang dibawanya. Mereka tidak berani berlaku kasar kepada Nabi. Kaum musyrikin Mekah ini risau dengan dakwah Nabi. Meskipun ketika itu penduduk Mekah yang menjadi pengikut Nabi masih bisa dihitung dengan jari. Kalian diskusikan tentang mengapa perang tersebut disebut perang Badar. Yang kedua, sebutkan salah satu contoh keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar. Yang ketiga, apa hikmah yang dapat kalian ambil dari keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar? Tadi kan kalian sudah menonton.
ini sih pengajian saja panjang. Tas foto situ. Dan kakak ibu cangkang bukunya. Yuk pindahkan dulu dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun hasil diskusi kami mengenai perwiraan Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun hasil diskusi perwiraan kelompok 2 tentang Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar. Satu, perang ini adalah perang yang terjadi di desa Badar, sebuah kampung yang Sifat pemberani ya. Nah, beliau itu juga bukan saja seorang rasul, tetapi juga seorang perwira yang berani dan ahli dalam strategi perangnya. Yang kedua, beliau juga melindungi umatnya ya. Nah, terus lanjut ini Ibu akan bagikan lagi LKPD untuk masing-masing. Silahkan tulis nama, hari, dan tanggal kita mengerjakan ini ya. Akan kumpulkan LKPD-nya pada buku pelajaran kalian, yaitu sudah tugas tanggapilah bagian B. Ayo tanggapilah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda checklist, yaitu 1 sampai nomor 5. Di sana ada salah satunya Ibu contohkan ya. 1, keperwiraan Rasulullah SAW dalam menegakkan agama Islam, dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, menjadi tauladan seluruh umat Islam. Tanggapan kita apa? Setuju, itu diberi dengan tanda S. Sedangkan TS itu tidak setuju. Materi tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Serahkan kalian pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.